Setiap pengorbanan yang dilakukan oleh murid Kristus memiliki nilai kesaksian yang menginspirasi banyak orang dan mendorong munculnya sikap-sikap dan nilai belas kasih, kebaikan, kebenaran, pengharapan, dan keselamatan. Oleh karena itu, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan terhadap murid-muridnya, bahwa pengorbanan dalam tindakan nyata adalah persembahan hidup yang sejati. Salam Vincentian, Tuhan memberkati. Hari ini, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tanggal 29 Juni, Gereja memperingati Santo Petrus dan Santo Paulus, dua rasul agung yang sangat akrab namanya di telinga kita, karya-karyanya, kadang-kadang ucapan-ucapannya juga sangat akrab dengan kita. Kita bersyukur bahwa gereja dianugerahi dua santo ini yang dirayakan bersama-sama. Boleh katakan mereka itu sebagai tonggak awal gereja kita, iman Kristiani. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita petik, bisa kita gunakan untuk sekarang dalam penghayatan iman kita sebagai anggota gereja Katolik? Petrus kita kenal sebagai paus yang pertama, yang kemudian sekarang kita mengenal para paus itu menggantikan posisi Petrus, di mana Petrus pernah mendapatkan sabda dari Tuhan Yesus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Rasul Paulus kita tahu bagaimana pertobatannya. Yang semula pembenci menjadi pecinta Yesus yang tidak tanggung-tanggung. Berkat kehebatan iman mereka, kita boleh mewarisi bagaimana cara menghayati iman yang sungguh-sungguh luar biasa, penuh dengan kekuatan, penuh dengan ketangguhan di dalam segala situasi yang terjadi. Kenapa mereka bisa begitu luar biasa? Salah satu kuncinya ialah pengenalan Santo Petrus dan Santo Paulus akan pribadi Yesus. Ini merupakan juga salah satu kelebihan agama kita. Agama kita itu tidak hanya menegaskan soal pentingnya ajaran, pentingnya isi dari pengajaran. Lebih daripada itu, agama kita menegaskan pentingnya relasi dengan yang membawa ajaran. Karena memang posisinya Tuhan Yesus itu sang sabda sendiri. Lebih daripada sekedar ucapannya, pribadi Yesus itu bagian dari penghayatan iman kita. Mungkin banyak orang Katolik yang tidak tahu tentang sabda Tuhan, tetapi sangat mencintai Yesus, sangat merasakan bahwa pribadi Yesus sungguh-sungguh dekat. Mungkin ajaran-ajaran gereja banyak yang tidak tahu, tetapi orang itu tumbuh dan berkembang karena dekat dengan Yesus. Maka disinilah sebenarnya salah satu keunggulan iman Kristiani. Iman yang tidak hanya menuntut mengerti ajarannya, tetapi menuntut dekat dengan sang pembawa ajaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena dia memang sang sabda yang menjadi manusia. Nah, kita mencoba melihat dari Injil pada hari ini. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19, di mana Tuhan Yesus mengadakan tanya jawab dengan para muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu para muridnya mulai menjawab. Pertama-tama jawabannya sangat umum. Kata orang.
Orang biasa berkomentar apa saja tentang Yesus. Disamakan dengan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh terkenal. Nah, itu kata orang. Apakah kata orang ini penting? Ya bisa dianggap penting, bisa juga tidak. Karena kata orang apapun juga itu tidak merubah realita dari apa yang kita mau yakini. Kemudian Tuhan Yesus menanyakan, kalau menurut kamu siapa? Mulai masuk pendapat kita sendiri. Orang kata orang seperti itu, tapi katamu sendiri apa? Lebih personal. Dan disitulah Petrus menjawab, pengakuan engkau adalah Mesias. Dan karena pengakuannya itu, Petrus mendapatkan semacam kepercayaan dari Tuhan Yesus untuk memegang kunci kerajaan surga. Tapi apakah sesungguhnya pemahaman Petrus tentang Mesias sudah tuntas? Belum. Wong kenyataannya nanti ketika Tuhan Yesus itu menyampaikan berita tentang penderitaannya, Petrus tidak bisa terima. Dan ini ada selisih pemahaman Mesias yang dipahami oleh Petrus pada waktu itu dengan Mesias yang dihayati, dihidupi, dijalankan oleh Tuhan Yesus agak berbeda. Mesias yang penuh dengan penderitaan, Mesias yang penuh dengan pengorbanan, bahkan mati di salib, itu tidak masuk dalam konsep Mesiasnya Petrus pada awalnya. Tapi singkat cerita, kemudian setelah Yesus mengalami semua hal dan kemudian naik ke surga, pemahaman Petrus tentang Yesus Sang Mesias ini sudah pada tempatnya, sudah seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Paulus juga demikian. Sebelumnya sangat menolak Yesus, tetapi setelah mereka kemudian paham tentang Yesus, lihatlah bagaimana mereka sungguh-sungguh mencintai dan berjuang untuk memperkenalkan Yesus Sang Juru Selamat. Itu juga merupakan salah satu alasan kenapa hari ini kita memperingati mereka berdua bersama-sama. Pesannya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, menjadi Kristiani itu memerlukan lebih daripada sekedar mengenal ajaran Yesus. Harus lebih daripada itu, mengenal Yesus, mencintai Yesus, pribadinya, dan kita dekat dengan Dia. Kedekatan yang semakin baik, pengenalan yang semakin intens dengan pribadi ini akan membawa kita kepada penghayatan yang lebih bagus. Kalau kita harus bersaksi, kalau kita harus mewartakan iman kita, yang kita bawa itu pribadi Yesus. Bukan hanya sekedar ucapannya, bukan sekedar hanya ajarannya, tetapi cinta Yesus yang berkorban bagi kita. Semoga teladan pengenalan Petrus, Santo Petrus dan Santo Paulus akan Yesus yang membawanya kepada cinta pada Yesus yang luar biasa juga menginspirasi kita. Mari kita cintai Tuhan Yesus. Lebih daripada sekedar kita mempelajari firman-Nya, kata-katanya, sabdanya, tapi pribadinya harus kita kenal. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak harus orang pintar, tidak harus orang cerdas yang mampu menangkap ajaran, menguraikannya dengan kata-kata. Tapi setiap orang yang beriman mengenal dengan Tuhan Yesus bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita hidupi iman yang seperti itu, dan mari kita bersiap-siap seperti Petrus dan Paulus, kita memberi kesaksian atas Mesias yang dihayati, dijalani, dihidupi oleh Tuhan Yesus. Amin. Aku